Pertama, kedatangan saya tadi memastikan tentang tindak lanjut dari proses penyelidikan laporan saya terhadap Nikita Mirzani Mawardi dugaan penganiayaan. Tadi saudara penyidiknya yang berinisial IG sudah berjanji ke saya dalam minggu ini menyampaikan ke pimpinan dan naik sidik karena dua hal. Pertama, Nikita dipanggil 2 kali sebelum dia ditahan, tidak datang. Kemudian diminta diperiksa di Kati, sudah didatangi, tidak mau. Maka saya pastikan tadi, kalau kalian masih terlalu lama memeriksa ini, saya akan bertindak. Sekarang saya masih kasih waktu 1 minggu ini. Kalau tidak juga, ini akan saya bawa ke Polda, ke Mabes, bahkan ke Kompolnas. Bagi saya tidak ada tawar-menawar, tidak ada ruang ya memperlambat kasus ini karena ini penganiayaan di kantor polisi. Jadi jangan buat saya bereaksi, saya selama ini sudah cooling down, dan kalau ini masih terlalu slow berarti ada dugaan saya sesuatu. Apakah Kapolres yang tidak didengar? Karena Kapolresnya Kombes Pol Ade Rahmat itu sudah WA saya, atensi. Begitu juga dengan kasatnya. Apakah kasatnya tidak bisa diatur oleh Kapolres? Atau kasatnya tidak bisa mengatur kanit yang baru? Atau kasubditnya tidak bisa diatur oleh kanitnya atau penyidiknya? Saya sudah katakan, jangan sampai nanti ada laporan saya tentang ketidakprofesionalan di Polres Jakarta Selatan. Saya sudah capek ya menunggu kasus ini dan saya tidak main-main. Jangan paksa saya bereaksi karena tidak ada dasar untuk tidak melanjutkan kasus ini atas nama apapun, karena jelas videonya, rekamannya sudah diperlihatkan, jelas saksinya saya dianiaya. Nah, kalau memang Polres tidak belajar, Polres Metro Jaksel dengan 2 kasatnya, bahkan 1 sudah di PTDH, begitu juga dengan kasat yang berikutnya, Gogo, dikenai sanksi 8 tahun untuk tidak mendapat jabatan dan lain sebagainya, kanditnya dicopot, juga di PTDH, maka jangan sampai ini terulang. Ya, saya baru mengirim surat ke Kompolnas terkait dengan 2 laporan saya sudah direspon. Jadi saya minta Pak Kapolres pantau pergerakan mereka. Darah yang mengalir di dahi saya disaksikan oleh Kasat Reskrim AKBP Andrian, dan dia yang memerintahkan untuk saya dibawa ke rumah sakit Pertamina. Kalau ini bermain-main, artinya kalian cari masalah. Ya, saya tidak main-main. Saya bukan berarti saya selama ini sudah cooling down karena saya takut, enggak ada takut saya. Yang saya takut pada Allah. Kalau kasus ini tidak juga tuntas dalam waktu yang cepat, naik sidik dan tersangka, maka saya menduga keras ada apa dengan Polres. Artinya Kapolresnya tidak mampu memerintah anak buahnya sesuai dengan WA dia ke saya simpan. Ada apa ini? Saya selama ini sangat mendukung penegakan hukum yang presisi. Kalau begini ini bukan presisi. Karena itu saya tidak main-main. Sudah terlalu lama. Laporan saya Oktober. Ya, kejadiannya 23 September. Bahkan malam itu juga. Tapi saya buat laporan yang lebih lengkap Oktober. Sekarang Oktober, November, Desember, Januari, Maret. Sudah 5 bulan. Apa ini? Pak Kapolda, lihat perkembangan di Polres Jaksel ini. Kapolres, Anda WA saya atensi, tapi tidak berjalan atensimu. Ya, saya selama ini sudah berupaya untuk lembut, baik. Ada orang dianiaya di kantor polisi, harusnya diamankan, tapi saya diam karena Nikita Mirzani banyak dapat masalah. Tapi laporan saya tidak ada yang namanya tawar-menawar dan lanjut. Jadi tadi itu terkait dengan
penyidiknya, ya, yang berinisial IG atau Imam Ghazali. Silakan tanya kalian dia, tanyakan kasat. Ya. Berikutnya, saya melakukan penyesuaian terhadap pasal-pasal yang dilaporkan. Kalau 27 ayat 3 itu sudah ada undang-undang terbaru, yaitu pasal 27A. Oke, junto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Transaksi Elektronik nomor 1 tahun 2024. Maka saya lakukan penyesuaian saja agar laporan saya lanjut dan segera diproses ke tingkat penyidikan. Tuh. Yang ketiga, tentang LP Bapak Umar